Baik, selamat pagi semuanya. Shalom. Kembali kita bertemu dalam pelajaran kita kelas 10 SMA dan SMK. Pada pelajaran kali ini kita belajar dari bab ke-12, Allah Pembaharu Kehidupan. Pada bab ini pembaharuan lebih terfokus pada menjadi manusia baru dan apa implikasi bagi kamu yang percaya pada peran Allah sebagai pembaharu, dan pembaruan Allah berlangsung kontinu atau berkelanjutan. Nah, bab ini membahas juga mengenai bagaimana Allah bertindak sebagai pembaharu kehidupan. Pokok ini penting untuk meyakinkan kamu bahwa Allah terus bekerja dalam hidup manusia. Ia bukan hanya Allah yang mencipta, memelihara dan menyelamatkan, namun Ia juga membaharui ciptaannya. Pembaharuan hidup dinyatakan melalui Roh Kudus. Manusia membutuhkan pembaharuan hidup supaya dapat menikmati persekutuan yang benar dengan Allah dan sesama. Sekali lagi, pembaharuan atau manusia membutuhkan pembaharuan hidup supaya dapat menikmati persekutuan yang benar dengan Allah dan sesama. Pembahasan topik ini memberikan motivasi bagi kamu untuk tetap memiliki pengharapan dalam hidup. Kasih Allah bagi manusia tidak terbatas, menjadikan manusia memiliki pengharapan untuk hidup baru dalam harmoni dengan Tuhan, sesama, dan alam ciptaannya. Nah, pembaharuan yang dimaksud adalah hidup kudus di hadapan Allah dan manusia, mengubah cara berpikir negatif menjadi berpikir positif, mengubah sifat buruk yang ada dalam diri kita menjadi sifat baik dan bertanggung jawab, mengubah orang yang tidak percaya menjadi percaya kepada kasih dan kekuasaan Allah. Nah, kamu dapat membuat daftar berbagai sifat buruk yang ada dalam dirimu dan diganti dengan berbagai sifat baik yang sesuai dengan perintah Allah. Tindakan Allah sebagai pembaharu juga berarti Ia yang mengambil inisiatif untuk mendatangi manusia dan membaharuinya. Nah, kita lihat bagaimana menjadi manusia baru. Apakah kamu semua telah dibaptis? Dan tentunya, atau apakah kamu mengerti mengapa kamu dibaptis? Itu dalam pelajaran SMP kelas 7, makna baptisan diajarkan dalam pelajaran itu. Baptisan menjadi pertanda bahwa kita hidup di dalam Kristus melalui kematiannya. Manusia lama yang takluk kepada dosa telah digantikan oleh manusia yang baru yang hidup di dalam Kristus. Menurut Niftrick dan Bolan, melalui baptisan, orang percaya telah dijadikan satu dengan Kristus dalam kematiannya, dan manusia lama telah dipakukan di kayu salib agar manusia bangkit bersama-sama dengan Kristus sebagai manusia baru. Itu dalam Roma pasal 6 ayat yang ketiga. Sini dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ya. Itu sejajar juga dengan 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ya. Dikatakan di sini, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menurut Niftrick dan Bolan, kelahiran kembali memberikan kepastian iman bahwa Kristus telah mati untuk menebus dosa manusia, dan Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati
dan bersama-sama dengan Kristus, semua orang percaya telah mati dan bangkit bersama Kristus menjadi manusia baru yang dosanya telah diampuni. Kepastian ini penting bagi orang percaya sehingga memberikan tanggung jawab untuk hidup sebagaimana layaknya orang yang telah ditebus, diselamatkan, dan dibaharui. Nah, pertanyaan, bagaimana Allah membaharui kehidupan? Allah membaharui kehidupan melalui Roh Kudus. Kelahiran kembali serta pembaharuan manusia adalah pekerjaan Roh Kudus. Orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus dikaruniakan Roh Kudus dan menjadi anak-anak Allah dan memanggil Allah sebagai Bapa. Itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, setiap orang yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, jadi Roh Kudus membuat manusia menjadi milik Allah di dalam Yesus Kristus. Namun demikian, manusia terus berjuang melawan dirinya sendiri di dalam keinginan daging yang takluk pada dosa. Jadi, karunia Roh Kudus tidak membebaskan manusia dari penjajahan dosa yang disebabkan oleh keinginan daging. Nah, Rasul Paulus dapat dijadikan contoh dalam membahas mengenai manusia baru. Semula, ia termasuk dalam kelompok orang yang menolak Tuhan Yesus dan para pengikutnya. Ia selalu mencari para pengikut Yesus untuk dihukum. Itu dalam Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 1 bagian B sampai 3. Pak bacakan. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Itulah kehidupan Paulus sebelum dia bertobat. Suatu ketika Saulus, nama Paulus sebelum bertobat, dia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa ke Damsyik supaya ia dapat menangkap tiap orang yang menjadi pengikut Yesus untuk dibawa ke Yerusalem supaya dihukum. Dalam perjalanannya ke Damsyik itu, ada cahaya memancar dari langit mengelilinginya. Kemudian ada suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus pun menyahut, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu menjawab Saulus, "Akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan pergilah ke kota, dan aku akan memberitahukan apa yang harus kau perbuat." Ketika suara itu hilang, Saulus pun menjadi buta. Ia tidak dapat melihat. Saulus menuruti perintah itu. Ia masuk ke kota Damsyik. Ia tidak dapat melihat selama 3 hari. Tuhan, di tempat lain, Tuhan memerintahkan Ananias, salah seorang pengikutnya, untuk pergi menjumpai Saulus. Mulanya Ananias takut karena reputasi buruk Saulus yang menganiaya para pengikut Yesus. Namun Tuhan meyakinkannya untuk pergi menjumpai Saulus. Ananias menjumpai Saulus, menumpangkan tangan ke atas kepalanya serta membaptisnya dalam nama Yesus. Seketika itu juga Saulus dapat melihat lagi. Saulus dipenuhi oleh Roh Kudus. Namanya bukan lagi Saulus, tetapi menjadi Paulus. Hatinya berkobar-kobar oleh kuasa Roh Kudus, dan ia memberitakan tentang Tuhan Yesus tanpa rasa takut. Orang-orang Yahudi yang mengetahui Paulus telah menjadi pengikut Yesus
mencari dan ingin membunuhnya. Itu dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 31, boleh dibaca nanti ya. Nah, Paulus menjadi salah seorang rasul terkemuka yang memberitakan Injil ke berbagai tempat. Ia memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi. Ia dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus yang membaharui hidupnya. Rasul Paulus menjadi hidup baru di dalam Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus juga yang memberitakan Injil sampai ke Asia. Nah, dalam kaitannya dengan pembaruan hidup, Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau hidup oleh Roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging. Dalam Galatia pasal 5 ayat 16. Sebagai ganti perbuatan daging, dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, akan sebentar Bapak bacakan. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Dikatakan di sini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, sebagai ganti perbuatan daging tadi, maka kita akan menghasilkan buah roh. Itu dalam ayat yang selanjutnya, Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, sifat atau ciri ini adalah buah atau karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Walaupun demikian, kita harus mengatakan bahwa karya Roh Kudus ini merupakan suatu proses yang tidak sekali jadi, karena kita masih terus melawan kemanusiaan kita yang lama yang dikuasai oleh keinginan daging. Orang percaya membutuhkan pembaruan hidup secara terus-menerus, karena setiap saat manusia dapat jatuh ke dalam dosa, dan karena itu membutuhkan pembaharuan. Ingat sekali lagi, orang percaya membutuhkan pembaharuan hidup secara terus-menerus, karena setiap saat manusia dapat jatuh ke dalam dosa, dan karena itu membutuhkan pembaharuan. Kita bertumbuh menjadi orang beriman karena karya pembaruannya. Bacalah kitab Kisah Rasul pasal 2, di mana setelah khotbah Petrus banyak orang menjadi percaya dan dibaptiskan. Mengacu pada kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17 tadi, ya, siapa yang ada dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Maka pembaharuan itu merupakan pembaharuan total, mencakup sikap atau sifat dan karakter maupun kepercayaan kita kepada Allah. Menurut Niftrick dan Bolan, manusia yang percaya haruslah menunjukkan tanda-tanda hidup baru dalam seluruh kehidupannya. Nah, ini menjadi pelajaran kita pagi hari ini. Dan pertanyaan atau tugas bagi anak-anak kami, catat yang pertama. Ini ada jawaban dalam apa yang Bapak sampaikan tadi. Yang pertama, untuk apa manusia membutuhkan pembaharuan? Yang kedua,
bagaimana Allah membaharui kehidupan. 3. Siapakah tokoh yang dapat dijadikan sebagai contoh tentang manusia baru? Yang keempat, mengapa orang percaya membutuhkan pembaharuan secara terus-menerus? Ya, itu saja tugasnya hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.